Nah, maka di hari Jumat juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita memahami bahwa hari Jumat itu hari yang terbaik, maka kita harus memperbanyak amal di hari itu. Juga ketika kita sholat Jumat, perhatikan apa yang disampaikan oleh khotib dan dengarkan. Dan juga sebelum berangkat ke masjid, wudunya di rumah. Jadi kalau kita wudunya di rumah itu sudah dikawal oleh malaikat. Ya, kalau wudunya di rumah kita sudah dikawal oleh malaikat. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa as'aluka bimam syahada fa inni lam akhrud basharan wala riya'an wala sum'atan qaratu lit iktiwa sukhtika wabtigo amardotika fa as'aluka an tunkidani minan nar wa an taghfirali fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Paling tidak kita doanya bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita sudah suci keluar dari rumah, maka dengan berdoa dikawal oleh 70.000 malaikat. Nah, ini harus yakin. Jangan tengok kanan tengok kiri, mana malaikatnya. Malaikat itu adalah makhluk goib. Mudah-mudahan malaikat mautnya kagak ngikut. Ya, 70.000 malaikat kalau ditambah satu malaikat maut, gawat ini. Ya. Jadi ketika kita keluar dari rumah setelah wudhu, maka jangan sampai fasilitas yang ada di masjid ini adalah fasilitas yang kita gunakan seperti punya sendiri. Wudhu di masjid, mandi di masjid, buang air di masjid. Ya. Bukan tidak boleh, ya, tapi untuk kepentingan dalam beribadah. Jemaah salat subuh masjid Jamiah yang dirahmati Allah. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih tetap selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat dan salam kita berikan kepada Allah kepada keluarganya, sahabatnya, juga umumnya kita membantu. Jemaah dari pada pagi ini alhamdulillah sebagaimana biasa dan habis itu yang kita sebelumnya kita panggilkan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk kegiatan kita di bagian yang Fatihah. Alhamdulillah. Ya karena selanjutnya mari kita Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari kita simak mendengarkan kajian pada pagi hari ini dengan tema keutamaan sholat Jumat. Begitu waktu yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan segala kemudahan kepada kita. Allah yang selalu memberikan segala kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk dapat menikmati tempat yang terbaik ini dengan sama-sama mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari Jumat yang sudah tentu setiap minggu kita menikmatinya. Dan hari Jumat ini dikatakan oleh Rasulullah khairu yaumin,
hari yang lebih baik. Semua hari itu baik, tetapi hari Jumat ini memang hari yang istimewa. Jadi Idul Fitri dengan Idul Adha dan hari Jumat mana yang lebih utama? Ada Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, mana yang lebih utama? Hari Jumat. Ya. Tapi ada orang yang nongolnya Idul Fitri doang. Ya. Maka hari Jumat ini adalah hari yang dikatakan oleh Rasulullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baiknya hari ketika matahari terbit itu adalah hari Jumat. Di antaranya keutamaan hari Jumat, fihi khuliqa Adam. Hari Jumat itu Adam diciptakan oleh Allah. Wa fihi udkhilal jannah. Dan hari Jumat itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fi ukhrija minha. Dan juga hari Jumat itu pula Adam dikeluarkan dari surga. Ada riwayat lain, kiamat itu juga terjadi pada hari Jumat. Jadi kalau ditanya kapan kiamat, hari Jumat. Jumat kapan? Ya Jumat pokoknya. Ya. Artinya hari Jumat karena setiap minggu ketemu. Fadlu yaumil Jum'ah ala sairil ayyam. Hari-hari yang lain selain hari Jumat itu adalah baik, tetapi hari Jumat ini adalah lebih utama. Lamma lima hadisi fi minal umur al-'idham fa adama aslun nau al-mufaddal ala jamil makhluqat khuliqa fih. Karena memang indikasi yang utama dikatakan bahwa Jumat itu adalah lebih utama karena hari itu Allah menciptakan Adam. Wa kana takrimuhu bidukhulil jannah fi hadzal yaum. Sekaligus kenapa hari Jumat itu lebih utama dari hari-hari yang lain? Karena hari Jumat Adam dimuliakan, dimasukkan ke dalam surga. Kama kana inzalu ilal ardi liyakunu khalifatallah azza wa jalla fi ardihi fi yaumil jum'ah. Begitu juga Adam dikeluarkan, diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga untuk menjadi khalifatullah. Jadi adanya kita ini karena adanya Nabi Adam. Makanya kita sering disebut ya Bani Adam. Ya. Hai anak-anak Adam, ya abna Adam. Wa kana nuzuluhu bisababi adriyah wa minha al-anbiya was-salihun. Sekaligus turunnya Nabi Adam ini juga muncullah para nabi dan orang-orang soleh. Orang adanya nabi, adanya orang-orang soleh itu adalah karena hadirnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hassu 'alal a'mal as-salihah fi. Maka di hari Jumat itu pula kita diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Karena memang dia hari yang istimewa. Jadi hari-hari yang lain itu ada kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi profesi kita.
Tapi kalau hari Jumat harus punya pikiran lain tentang memanfaatkan, menikmati hari itu. Maka diantaranya pada hari Jumat juga kita dianjurkan sholat Jumu'ah. Nah ini pula yang bisa membuktikan sebetulnya orang itu dia sholat enggak di rumahnya. Karena bisa jadi kalau dohor, asar, maghrib, isya, subuh dia sholatnya di rumah. Tetangga kita itu sebetulnya sholat enggak, karena enggak pernah ketemu di masjid. Ya, tapi kita yakin husnudon sholatnya di rumah. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh sholatnya di rumah. Untuk membuktikan apakah dia sholat atau tidak di rumah, baru ketahuan nih hari Jumat. Hari Jumat nggak ada juga. Jangan-jangan, ya. Maka di Cianjur dulu terjadi gempa, karena konon katanya sudah banyak yang murtad. Dari mana tahu murtadnya? Dilihatnya ketika hari Jumat. Karena hari Jumat baru ketahuan mereka udah murtad, buktinya tuh masih ada sholat. Sedangkan hari-hari yang lain mereka sholat di rumah, di kantor, dan lain sebagainya. Jadi pembuktiannya adalah Jumat ini bisa kita jadikan pembuktian sebetulnya dia itu suka sholat apa enggak di rumah. Jamaah Jumat sama jamaah Idul Fitri, Idul Adha banyakan mana? Nah itu, makanya nggak bisa jadi ukuran. Ya. Sedangkan Jumat ini adalah ibadah yang memang mau tidak mau kalau orang biasa sholat mesti ke masjid. Kalau dohor, asar, dan begitu berikutnya bisa jadi dia sholatnya di rumah. Maka di dalam hadis lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a fa ahsanal wudu summa atal jumu'ata pastama'a wa ansota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lago. Di antaranya di hari Jumat kita perhatikan apa yang harus kita lakukan di hari Jumat. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu summa atal jumu'ah. Jadi ketika Bapak mau sholat Jumat ke masjid, usahakan wudunya di rumah. Kecuali lagi nggak ada air, ya. Maka jangan sampai di rumah kita itu nggak ada air, ya. Mau ngapa-ngapain ke masjid melulu, ya. Di antaranya wudhu. Wudhu itu adalah disunahkannya dari rumah, karena masjid ini bukan fasilitas pribadi. Memang dia milik umum, tapi bukan untuk menikmati pribadi. Indikasinya apa? Wudhu saja ketika kita mau sholat dianjurkan di rumah. Beda kalau orang musafir, pendatang, itu lain. Ya, maka ketika kita mau sholat Jumat dianjurkan ahsanal wudu, wudunya di rumah. Kemudian berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Nah di hari Jumat ini ada khutbah. Maka pastama'a, maka dengerin khutbahnya. Bapak suka dengerin khutbah nggak? Halo? Dengerin khutbah nggak kalau sholat Jumat?
Nah, ini dia. Iya, ini perhatikan di sini. Ya. Fastama'a, mendengarkan, wansota, dan memperhatikan. Kalau kita datang ke masjid sebelumnya wudu lalu ikut safa, mendengarkan khotib dan memperhatikan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam. Kalau kita sholat Jumat lalu kita mendengarkan khutbah, memperhatikan khutbah, ya, diam, pastama itu dengerin dan pahami, kira-kira. Dalam bahasa pada isma, tapi ini istami, ya. Ada tambahan huruf yang pengertiannya adalah dengerin dan pahami. Kalau itu kita lakukan, ghufira lahu, maka kita diampuni dosanya. Ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam. Kapan kita diampuninya? Diampuninya adalah hari Jumat sekarang ini, ya, dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Artinya kita dijaga oleh Allah. Bukan berarti kita tidak melakukan dosa lalu tidak berdosa, tetap. Cuma dalam perjalanan hidup kita ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini kan orangnya iseng. Ya. Sehingga memungkinkan kita mendapatkan dosa. Maka di hari Jumat itu Allah memberikan fasilitas kepada kita melalui Rasul adalah fastama'a wa ansota. Dengarkan apa yang disampaikan oleh khotib dan pahami dan diam. Kalau itu dilakukan oleh kita, ghufirallah. Jadi ada orang yang satu hari dia musafir, datang ke masjid, ya. Begitu datang ke masjid, setelah itu qomat untuk sholat Jumat. Kata dia, baru tahu saya kalau di sini nggak ada khutbah Jumat. Ternyata dia tidur. Begitu datang ke masjid tidur, ya. Begitu selesai tidur langsung dengar qomat. Kata dia, baru tahu saya kalau sholat di sini enggak ada khutbah Jumat. Ya lu molor. Ya. Jadi ada. Ya. Itu musafir, dia pikir khutbah Jumat memang enggak ada, ternyata dia tidur. Nah, maka di hari Jumat juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita memahami bahwa hari Jumat itu hari yang terbaik, maka kita harus memperbanyak amal di hari itu. Juga ketika kita sholat Jumat, perhatikan apa yang disampaikan oleh khotib dan dengarkan. Dan juga sebelum berangkat ke masjid, wudunya di rumah. Jadi kalau kita wudunya di rumah itu sudah dikawal oleh malaikat. Ya, kalau wudunya di rumah kita sudah dikawal oleh malaikat. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa as'aluka bimam syahada fa inni lam akhrud basharan wala riya'an wala sum'atan qaratu lit iktiwa sukhtika wabtigo'a mardotika fa as'aluka an tunkidani minan nar wa an taghfirali fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Paling tidak kita doanya bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kita sudah suci keluar dari rumah, maka dengan berdoa dikawal oleh
70.000 malaikat. Nah, ini harus yakin. Jangan tengok kanan tengok kiri, mana malaikatnya. Malaikat itu adalah makhluk goib. Mudah-mudahan malaikat mautnya kagak ngikut. Ya, 70.000 malaikat kalau ditambah 1 malaikat maut, gawat ini. Ya. Jadi ketika kita keluar dari rumah setelah wudhu, maka jangan sampai fasilitas yang ada di masjid ini adalah fasilitas yang kita gunakan seperti punya sendiri. Wudhu di masjid, mandi di masjid, buang air di masjid. Ya. Bukan tidak boleh, ya, tapi untuk kepentingan dalam beribadah. Maka diantaranya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari Jumat atau di malam Jumat ada amalan, ada perintah yang dikatakan oleh Rasulullah, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati ado'a lahu minan nur ma bainal jumu'atain. Siapa yang membaca surah Kahfi di hari Jumat, dalam riwayat lain di malam Jumat. Kalau kita yang terkenalnya hari Jumat, malam Jumat baca surah Yasin. Boleh, bukan tidak boleh. Bagus. Ya. Tapi di riwayat lain dianjurkan surah Kahfi. Jadi malam Jumat itu baca surah Kahfi apa baca Yasin? Nah, Yasin baca, Kahfi baca. Ini Kahfi enggak, Yasin enggak. Ya, afdolnya adalah surah Yasin baca, surah Kahfi juga baca. Memang masalahnya mau pindah ke Kahfi ini rada berat. Kenapa? Kahfi ayatnya lebih banyak. Berapa ayat? Ayatnya 110 kalau 110 ayat, dan ayatnya panjang-panjang lagi. Ya, beda dengan Ar-Rahman, Al-Waqi'ah tuh ayatnya pendek-pendek. Jadi mau pindah baca surah Kahfi ini rada berat. Ya, makanya coba mulai dipahami bahwa malam Jumat atau hari Jumat ini ketika kita membaca surah Kahfi, adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Allah akan berikan cahaya di antara 2 Jumat. Artinya Allah menjaga kita, Allah memberikan kemudahan urusan kepada kita, maka ini menjadi amalan yang kita dianjurkan untuk membaca surah Kahfi. Kemudian di samping surah Kahfi, man qara'a ad-dukhan fi kulli lailatil jumu'ah aw yaumil jumu'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Di hari Jumat atau di malam Jumat ini juga dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang membaca surat Dukhan. Surat Duhan kalau nggak salah surah yang ke berapa? Nah, berarti belum baca ya. Nah, mudah-mudahan nih setelah dikasih tahu baca. Setuju? Nah, insya Allah. Ya, kalau nggak salah surah ke-44. Ayatnya enggak banyak dia. Ya, enggak banyak dia. Siapa yang membaca surat Dukhan, ya, setiap malam Jumat atau hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah.
Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Masya Allah. Ya. Kita punya rumah di bumi aja, di hidup aja enak banget. Ya. Apalagi rumah di surga. Nah, rumah di surga ini kalau dibangunkan oleh Allah nggak pakai DP, enggak. Ya. Maka dengan kita membaca ini, ya, Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya. Jadi berarti kalau malam Jumat ini paling enggak tadi surah Yasin, karena Yasin kayaknya kalau ditinggalin kayaknya udah nggak mungkin, kira-kira gitu ya. Karena sudah biasa dibaca. Nah, berarti ini ada tambahan 2 surah lagi. Ya. Surah Kahfi itu kalau dibaca normal ya 10-15 menit lah. Ya. Kalau sering baca itu 10 sampai 15 menit. Sedangkan surat Dukhan lebih sedikit. Ya. Kalau sudah dimulai insya Allah, ya. Ini kan masalahnya kenapa kita susah bacanya, berat bacanya. Berarti Allah baru memberikan kesempatan kepada kita. Kenapa kita seperti tidak punya waktu? Emang nggak ada waktunya, nggak ada? Hah? Banyak. Cuma kenapa? Ya, pertanyakan diri kita, ya, curiga sama diri kita, kenapa kita tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menyempatkan waktu. Kalau sampai tidak sempat juga, nah berarti ke toilet juga nggak sempat, ya kan? Maka memanfaatkan waktu di malam Jumat atau di hari Jumat, yaitu surah Kahfi, surah Dukhan dengan surah Yasin. Makanya kalau bacanya sendiri rada berat, bareng-bareng. Kalau bareng-bareng mungkin tidak terlalu berat, mungkin. Ya, apalagi habis bareng-bareng makan baca surah ini, makan nasi uduk. Masya Allah. Ngopi. Iya, habis itu mudun dah. Jadi memang harus ada suasana supaya kita bisa melakukan tuh, buat suasana. Kalau sendiri mungkin malas. Kita buat suasana, karena memang dalam beribadah juga harus ada suasana itu. Ya. Karena kita belum bisa melakukan kalau sendirian, beda. Ya. Tapi bisa jadi kalau dengan bersama-sama rasanya lebih semangat. Nah, maka diantaranya adalah surah Yasin, surah Kahfi, dan surah Dukhan. Atau mana yang mau disukai dulu, dah boleh lah. Ya, ini jangan sampai Yasin enggak, Kahfi enggak, Dukhan juga enggak. Udahlah Dukhan aja. Kalau Yasin juga belum membiasakan, Kahfi belum, ya surat Dukhan itu ada berapa ayat? Enggak ada banyak dia. Nanti dilihat. 59 surat Dukhan, ya. 59 juga ayatnya pendek-pendek. Ya, tidak panjang. Kemudian di hari Jumat, nah, man qara'a idza sallamal imamu yaumal jumu'ah qabla ayyusni arijlaihi Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an Gufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang membaca ketika imam selesai sholat di hari Jumat, qabla ayusnya rijlaihi, sebelum kakinya berubah. Jadi masih posisinya kakinya tahiyat akhir, sampai dikatakan begitu, ya. Sebelum kakinya berubah,
Jangan langsung sila dulu, masih posisinya ketika tahiyat akhir. Membaca 7 kali Fatihah, kulhu 7 kali, kul a'udzu birabbil falaq 7 kali, kul a'udzu birabbin nas 7 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya, ya, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kebetulan Jumat kemarin saya khotib di sini, saya pakai ini. Alhamdulillah, ya, yang bubar lebih banyak. Ya. Memang tidak semua. Kalau di masjid lain saya nggak berani mengamalkan ini, apalagi di masjid. Pokoknya di masjid komplek-komplek nggak berani dah pokoknya, ya, karena memang mereka belum terbiasa. Nah, saya tidak tahu, saya nggak tahu nih kalau di masjid ini nanti kalau bisa khotib dibisikin aja. Saya nggak tahu yang ngebisikin ini siapa ini, ketua DKM atau siapa, supaya jamaah kita ini dididik mengikuti sunnah yang gampang-gampang saja. Ya, ini Fatihah 7 kali, kulhu 7 kali, al-falaq 7, an-nas 7 kali. Ini sebenarnya gampang apa gampang? Karena kelihatannya pada sibuk banget nih. Ya, begitu selesai Jumat langsung kabur, kayaknya Masya Allah. Ya. Tapi antum yang sudah tahu, walaupun imam tidak mengamalkan ini, tetap antum pada posisi. Karena kita dosanya banyak. Nah, untuk supaya kita diampuni dosanya, baca 7 kali ayat yang saya katakan tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalau dulu saya dari kecil memang ini sudah biasa dibaca, ya, sudah biasa dibaca ini setelah sholat Jumat ini. Ya. Karena perkembangan apa saya nggak tahu, sampai istighfar aja hilang. Ya, bahkan di masjid lain pernah saya di bandara begitu, sholat Jumat begitu istighfar tuh jangan kelamaan. Akhirnya langsung doa. Masya Allah. Jadi memang kita sadari banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Yang lebih parah, ya, dia mengatakan bid'ah, dia nggak tahu dalilnya. Ini jelas kok dalilnya ini. Memang soal nanti mau dibaca jahron atau siron itu soal teknis lah. Tapi paling tidak setiap diri kita supaya membaca ini untuk apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ini gambaran bagaimana hari Jumat ini memang kita dianjurkan untuk banyak beramal soleh. Belum lagi kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat. Belum lagi kita dianjurkan untuk datang ke masjid ini lebih cepat. Ya, masih ada yang datang khotib sudah khutbah baru nongol. Masya Allah. Bahkan saya mendapatkan sedang khutbah ini, ya, karena masjid agak penuh, jadi dia di luar nungguinnya sambil ngerokok. Masya Allah. Boleh nggak itu? Ya, coba antum perhatikan, ada di tempat lain. Ya, sambil nungguin khutbah, dia nungguin di luar sambil ngerokok. Masya Allah. Padahal anjurannya, kalau yang datang ke masjid pertama, dia seperti kurban unta. Yang datang kedua seperti kurban sapi.
Yang datang ketiga seperti kurban kambing. Yang datang keempat seperti kurban ayam. Yang datang kelima seperti kurban telur ayam. Yang datang kesekian kurban tai ayam. Ada nilai-nilai yang hilang pada kita ini tanpa sadar. Ya, bayangkan kita kurban satu unta, masya Allah, kurban setahun sekali kambing aja, rasanya berat. Ya, ini yang gratis nih. Ini yang gratis, datang lebih cepat. Supaya kita mendapatkan pahala nilai seperti kurban yang saya sebutkan. Kita kurban setahun sekali saja, sebut sajalah kurban kambing atau ikut kurban sapi bareng-bareng, ya 3,5 juta atau 4 juta, itu masya Allah. 1 tahun kita nggak bisa menyisihkan itu, saking beratnya. Ini yang gratis. Gratis kurbannya kurban unta. Unta itu katanya mahal. Ya, mahal unta itu. Sapi aja udah 35 juta. Kalau unta pasti lebih mahal. Kita kurban 3 juta atau 4 juta saja 1 tahun, ya Allah, nggak bisa menyisihkan. Kenapa kira-kira? Kenapa kita tidak bisa menyisihkan? Kalau 365 hari untuk dapat 3,5 juta itu berarti sehari berapa? 10.000 ya? 10.000. Rokok sehari berapa? 40. Rokok apa tuh? Di Samsung. Ya. Ya. Ini kan soal cara berpikir saja. Kelihatannya kata yang merokok yang nggak bisa, Ustaz. Ya. Ustaz aja nggak ngerokok, coba ngerokok nggak bisa. Artinya ini kan soal memanage rizki yang Allah berikan kepada kita supaya nilainya jelas. Jangan rokok deh, jangan yang lain apalah. Nanti kasihan yang ngerokok kalau nggak ngerokok. Artinya adalah ada yang gratis yang Allah berikan jalan kepada kita untuk mendapatkan nilai supaya kita melakukan itu. Makanya jadi 3 amalan ini ya di hari Jumat supaya memang harus dimulai, Pak. Harus dimulai. Kalau belum mulai biasanya berat. Ya, udah pengen kabur aja bawahnya. Ya, dimulai bismillah. Dan kita lihat pahalanya dah. Ya. Walaupun kita ini ibadah mau cari pahala udah enggak apa-apa, memang dikatakannya begitu. Nanti lama-lama kita sudah tidak berpikir pahala insya Allah. Ya, kalau sudah membiasakan, kita nanti akan dibimbing oleh Allah. Semua yang kita lakukan, kita hanya mengharapkan ridho Allah. Nah, tapi itu udah kelas berat, Pak. Makanya mulai dululah dengan pahami iming-imingnya. Ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak termotivasi. Ya. Memang amalan ini sunnah, justru seumur-umur kita ini kan di sini kayaknya tua-tua semua ini kan ya di atas 30 lah, ya udah tua berarti, karena ada yang umur 20 udah mati berarti tua. Memang seumur kita ini harus menghidupkan sunnah. Supaya kalau wajib itu kan nggak bisa kita tambah, kalau sunnah kita bisa. Maka seperti membaca surah Kahfi, membaca surah Dukhan dengan pahala yang sudah Rasulullah sampaikan kepada kita, ya
itu memang memberikan satu cara kita untuk menjadikan hidup ini lebih baik. Ya. Jadi surah Yasin, surah Kahfi, surah Duhan itu dibaca. Atau dibaca yang pendek dulu, dah surah Duhan dulu, terus dibaca. Makanya kan ketika kita selesai baca Quran itu ada doanya. Allahumma arhamna bil Quran warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrofan. Ya Allah, berikan rizki kepada saya supaya saya demen baca Quran, baik di malam hari atau di siang. Jadi ini rizki, kalau kita baca ini dapat rizki. Kita ini kan kalau rizki demennya apa? Kalau dapat duit baru rizki. Padahal kita punya waktu, diberi waktu oleh Allah untuk baca Quran, itu rizki juga. Makanya dalam doanya begitu. Warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrofan nahar. Berikan saya rizki. Artinya supaya punya waktu untuk baca Quran, baik di siang hari atau di malam. Makanya udah baca Quran, kalau habis baca Quran berdoa, salah satunya itu. Ya, itu doa yang sudah masyhur itu. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li hujjatan. Begitu berikutnya. Dan doa yang lain boleh. Ya. Habis baca Quran kita berdoa karena kita sedang berbicara dengan Allah. Maka kesempatan untuk berdialog dengan Allah. 3 inilah, 4 dengan surah Yasin. Kemudian kaitan lainnya dengan hari Jumat ini adalah ini yang terakhir. Kalau yang belum bisa sampai 6/4 nggak apa-apa, meninggalkan tempat nggak apa-apa. Ya. Wa anhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah yaqul ala a'wadihim min barihi wa la yantahiyana aqwamun an wad'ihim al-jum'ah au la yukhtimanna Allah ala qulubihim summa la yakununa minal ghafirin. Ini ancaman terhadap orang yang tidak sholat Jumat. Makanya tadi mungkin dia duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya sholat, mungkin. Karena memang itu kita tidak bisa buktikan. Tetapi pembuktiannya adalah ketika Jumat. Walaupun kita tidak boleh suudon ya, terhadap orang yang tidak menjadikan masjid sebagai tempat sholatnya. Kata Rasulullah, yaqulu ala awadin min barihi. Beliau menyampaikan ketika beliau berada di mimbar. Apa kata Rasulullah? La yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jum'ah. Supaya orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat berhenti. Artinya jangan terus tidak sholat Jumat. Kalimatnya dengan walayantahiyanna, supaya yang selalu tidak sholat Jumat berhenti. Maksudnya supaya sholat Jumat. Kalau dia terus tidak sholat Jumat, la yahtimanna Allah ala qulubihim, maka akan dikunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Ini ancamannya, kalau dia terus menerus tidak sholat Jumat, maka akan dikunci hatinya, akan ditutup hatinya, sehingga summa layakununna minal ghafilin, sehingga dia menjadi orang-orang yang lalai, tidak peduli lagi
terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cuma kalau yang ngaji ini kan insya Allah sholat Jumat ini. Yang kagak sholat Jumat, yang kagak di sini, gimana cara nyampainnya? Ya, ini dakwah ini ribet memang. Dakwah ini memang kita harus datangin orang-orang kayak siapa? Jamaah tabligh gitu. Kita udah teriak-teriak, ya, tapi yang diomongin sudah melakukan. Ini yang belum melakukan kagak dengerin. Nah makanya ketika kita keluar dari rumah, ya, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Ya, kita keluar dari rumah, tetangga kita yang kayaknya jarang ketemu di masjid, kita doakan. Ya, mestinya kita ketok pintunya, kita ajak, insya Allah nggak berani. Ya. Makanya jalan yang selamat dengan apa? Doa. Yang terakhir, idza ja'adukumul jum'ah falyaghtasil. Kalau hari Jumat supaya mandi sholat Jumat, sunnah sholat Jumat. Ada yang mengatakan wajib, bahkan ada. Ya, kenapa wajib? Karena dia habis kerja. Jadi ada orang-orang Arab itu kalau kerjanya kan pakai jubah dan lain sebagainya. Ya, begitu Jumat datang dia ke masjid. Insya Allah kalau begitu berarti aromanya kagak jelas. Maka dia mengatakan, kapan kita diwajibkan mandi? Ketika sebelum masuk ke masjid, memang badan kita setelah aktivitas kerja dan lain sebagainya. Karena ada kerja yang yang mengeluarkan keringat kan? Nah, yang begitu diwajibkan. Tapi kalau kerjanya yang ber-AC, berdasi, ya, itu hanya dianjurkan sunnah. Makanya kapan mandinya? Sebelum berangkat ke kantor, ketika mandinya bukan berarti hanya mau sholat Jumat. Waktu mau subuh, sebelum subuh boleh niatkan sekaligus. Kalau nanti siangnya nggak mau mandi, niatkan sekaligus sholat Jumat. Ini sunnah, lagi-lagi kita harus menghidupkan sunnah. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, ini semua untuk kebaikan kita. Terlalu sulit kita mengungkap rahasia-rahasianya. Ya, ketika tidak dijelaskan rahasianya oleh Allah dan Rasul. Tapi yang jelas, kalau itu diperintahkan, pasti ada kebaikannya. Bagaimana tidak tadi? Kalau baca surah ini dibangunkan rumah di surga. Kalau baca surah ini akan diampuni dosa-dosanya dan melalui yang akan datang. Masya Allah. Itu kan problem kita sebetulnya di dunia. Oke, problem di dunia itu sudah bisa kita selesaikan. Kita siapkan nanti di akhirat. Di dunia nggak punya rumah atau rumah seadanya atau mungkin nggak punya rumah, tapi kita berharap nanti wal akhiratu khairul laka minal ula. Dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, rumah kita akan dibangunkan oleh Allah di surga. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang saya sampaikan pada hari ini sebetulnya hanya mengingatkan saja. Ya. Karena ini terjadi pada tiap hari Jumat, bisa jadi kita sudah rutin melakukannya. Kalaupun belum, kita bangun suasana hidup lebih baik. Ya. Apalagi besok kita mau merdeka. Ya, orang merdeka itu adalah orang yang hanya melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Itu orang merdeka itu. Ya, kita masih belum merdeka, terhalang oleh yang lain-lainnya. Ya, seolah-olah yang diperintahkan oleh selain Allah dan Rasul itu lebih penting. Itu namanya belum merdeka. Ya. Apalagi nanti pas hari merdeka ada dangdut, ada ini, udah kagak jelas. Ya, nah, pastikan
Di 17 Agustus memang itu adalah rahmat Allah. Ingat, kemerdekaan itu rahmat Allah. Allah berikan kepada kita merdeka. Maka berarti sandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat ya. Allah mudahkan kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang Rasulullah perintahkan. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita simak, telah sama-sama Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur